Karena biar kita itu cerdas, tidak hanya melihat seseorang itu dari postur dan gayanya. Orang yang diikuti banyak orang, maka harus kita betul-betul paham betul siapa orang yang akan kita jadikan sebagai panutan, agar otak Anda itu tidak rasis. Kalau ada yang menyerang saya suruh orang lain yang lapor. Gimana pun caranya, jeblosin ke penjara. Setelah jeblos ke penjara, baru saya datang pura-pura baik. Ana kalau pribadi Ana yang diserang, Ana nggak marah. Jadi Ana mohon kepada hakim, kepada yang mulia, kepada jaksa, supaya anak ini dibebasin aja. Minimal diringankan hukumannya. Karena Ana nggak tahu sama sekali, bukan Ana yang lapor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AADJ. Salam NKRI. Oke sahabat, kali ini saya ingin mengkoreksi salah satu channel Madura, namanya Sakera 212. Kenapa saya ingin mengkoreksi channel ini? Karena kalau kita lihat channel ini, dari video-video yang dia upload selama ini, itu narasi-narasinya itu mengandung pembelaan-pembelaan yang berlebihan terhadap beberapa Habib. Channel Sakera 212 ini mengaku pembela habaib, salah satu channel yang mengaku sebagai pecinta habaib. Tetapi kalau kita lihat, dia hanya memiliki dua figur Habib. Yang pertama adalah HBS dan yang kedua HRS. Kedua Habib inilah yang dibela mati-matian oleh Sakera 212. Walaupun dari kedua Habib ini mengandung unsur yang kurang benar, dalam tanda kutip ulama, habaib yang menjadi panutan umat. Kenapa saya katakan ini tidak benar? Ada beberapa narasi ataupun dakwah-dakwah Habib HRS dan juga HBS ini mengandung sara, banyak kebencian, hujatan makian dari kedua Habib ini. Dan mereka mengatakan bahwa itu merupakan sosok yang tegas. Mungkin ini salah satu contoh channel ataupun orang yang sudah terdoktrin sehingga mempunyai kecintaan yang berlebihan ataupun ta'assub, fanatik buta terhadap hanya beberapa orang saja. Kalau dia mengaku sebagai pecinta habaib, yang mengaku pecinta dzurriyyah Rasulullah, kenapa hanya pilihan dua itu saja? Karena habaib dzurriyyah Rasulullah, cucu-cucu Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali di Indonesia. Kenapa kok hanya dua ini saja yang menjadi panutan dari Sakera 212 ini? Ini sudah tidak beres. Kenapa? Karena dari kedua Habib ini banyak yang harus kita koreksi dalam konteks ulama, dalam konteks pendakwah, habaib yang mempunyai banyak pengikutnya dan pasti akan diikuti dari semua gerak-gerik, terutama dari gaya dakwahnya. Dan sering kita jumpai bahwa dari keduanya ini sering kata-kata kotor, cacian, makian, itu yang sangat tidak pantas kalau disandingkan terhadap sosok ulama. Di sini saja saya nggak berani, hampir nggak bisa saya mengatakan kata-kata yang kotor yang sering dikeluarkan oleh kedua panutan ini. Oke, kita lihat videonya si Sakera 212 ini. Bahwa tidak pernah mempermasalahkan siapapun, bukan cuma diri lo yang menghina beliau, mencaci maki beliau tidak pernah mempermasalahkan. Tetapi bagi semua pencaci maki Habib Bahar, terutama ente, tetap akan dimintai pertanggungjawaban atas ocehan ente, atas fitnahan ente, atas cacian makian ente terhadap para habaib. Nah sahabat, seperti itulah pembelaan yang sering dilakukan oleh Sakera 212 ini untuk mengkonter orang-orang yang mengkritisi HBS dan juga HRS. Jadi apa yang keluar dari HBS dan HRS ini, dia bela mati-matian. Entah itu benar ataupun salah, dia bela. Ini yang namanya fanatik buta, kawan.
dan sangat banyak sekali, sehingga tak jarang kalau Sakera 212 ini menyerang tokoh-tokoh NU, ulama-ulama NU, padahal dari mereka ini banyak para habaib, dari mereka ini banyak zuriyah Rasulullah. Kenapa Anda nafikan itu? Dan mungkin salah satu video ini nanti saya akan tayangkan, dan mungkin ini agar menjadi apa namanya ya, terapi, shock terapi untuk Sakera 212. Ada kelompok dari kalian itu dulu, kelompok dari kalian sekarang jebol keluar, dan mirisnya sosok ini membongkar semua kejelekan keburukan daripada HBS. Gimana ini kok sampai lolos ini, kok sampai ini ngacir. Sosok ini yang dulu sering mendampingi sosok HBS dalam ceramah-ceramahnya kemana-mana, selalu bersama HBS. Bahkan dia sering mengganti ceramah-ceramahnya di atas panggung. Dia adalah pengikut yang lebih ekstrim dari channel 212 ini. Kalau channel 212 ini orang yang tidak kenal beliau, tidak kenal HBS, HRS, tetapi mengaku sebagai pecinta habaib. Tapi orang ini beda. Orang ini betul-betul mengikuti, menjadi santri, menjadi pengikut setia. Tetapi karena mungkin dia mendapatkan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa namanya ya, konteks sebagai ulama, sebagai habib yang patut ditiru, dia menemukan hal-hal yang janggal di situ. Akhirnya dia sekarang ngacir dari golongan-golongan itu, dari kelompok-kelompok itu, kelompok FPI lah, katakan kelompok FPI, dan sekarang mencecar habis, membongkar semua kedok-kedok HBS dan HRS. Terlebih dia karena pengikutnya HBS yang sering dia bongkar itu dari HBS. Mungkin ini kita saksikan videonya. Dan itu 10 juta umat. Tapi karena ada 10 jutanya tadi, saya langsung teringat 10 juta. Ketika saya melihat angka 10 juta, yang muncul di benak saya adalah si Zen. Zen itu adik si Bahar. Uang 10 juta untuk pondok disunat sama dia. Mau bantah? Zen, mau bantah? Ini orang dekat ya, dekat banget. Mau bantah? Ini channelnya Bung Belum lagi yang katanya murid pertama Bahar. Oh itu banyak sunat-sunatnya itu. Laptop disunat, uang kamera disunat bro. Semua atas nama pondok. Tapi nggak ada yang nyampe. Tukang sunat sana sini. 10 juta sama dengan si Cungkring, ya. Zen apa nih? Satya Arjuna, Zen City Lab donasi. Ya waktu itu ada bapak-bapak ya. Lagi-lagi ke bapak itu luar biasa itu. Bapak itu Masya Allah ya, walaupun habis ratusan juta, mudah-mudahan Allah berikan balasan terbaik buat Anda ya. Wahai bapak yang baik hati, dari Cibinong, Bogor ya. Datang dia ke tempat pondoknya si Bahar. Waktu itu si Bahar masih di penjara. Jadi yang ambil alih itu adiknya si Bahar ya. Adiknya si Bahar namanya si Zen itu. Kan baru hadir Bung Siap. Nunggu berjam-jam itu sampai selesai zuhur baru nongol orangnya. Habis itu ngobrol secara nggak langsung, dia diintimidasi di situ bapak-bapak tersebut. Ya. Diintimidasi. Bapak nggak usah telepon-telepon komunikasi sama itu Lubis, sama itu TIJ, itu pembenci habaib. Gitu. Kalau habis itu tuh bapak-bapak transfer, dia niat dia datang ke situ pengen nganterin sumbangan untuk pembangunan pondok. Dia nggak mau pakai perantara, takut disunat. Begitu. Karena selama ini pakai perantara, disunat terus sama perantaranya. Maka datanglah dia ke pondok. Kan ada adiknya si Bahar di situ. Waktu itu Maulana wa Habibana yang mulia bagi dia. Datang dia ke situ ya. Kemudian ditransfer ya. Ditransfer. Udah masuk 10 juta, diliatin bukti transfernya. Langsung senyum lebar. Masya Allah. Pak, jazakallah khairal jaza. Ya, semoga Allah balas kebaikannya fid dunya wal akhirah. Langsung ramah. Ya, langsung ramah. Adiknya si Bahar ya, adiknya si Bahar 10 juta. Sedangkan di media-media mereka itu dibuat itu donasi penggalangan dana
untuk pembebasan lahan pondok Tajul Alawiyin dan untuk pembangunan pondok Tajul Alawiyin pimpinan Si Bahar. Setiap sore akan diupdate berapa dapat per hari. Setiap sore diupdate berapa dapat per hari. Hari itu masuk 10 juta, belum lagi dari yang lain-lain. Yang kita nggak tahu, Allah alam ya. Yang kita tahu yang satu itu aja dulu, 10 juta. Ntar lu ngeles lagi, bilang Habib tukang lapor. Iya, waktu mereka ngelaporin Bang TIJ, waktu ngelaporin Bang TIJ itu salah main. Harusnya bukan tuannya yang laporin. Biasanya gini, misal saya adalah tuan, saya punya banyak budak pengikut. Kalau ada yang menyerang saya suruh orang lain yang lapor. Gimana pun caranya, jeblosin ke penjara. Setelah jeblos ke penjara, baru saya datang pura-pura baik. Ana kalau pribadi Ana yang diserang, Ana nggak marah. Jadi Ana mohon kepada hakim, kepada yang mulia, kepada jaksa, supaya anak ini dibebasin aja. Minimal diringankan hukumannya. Karena Ana nggak tahu sama sekali, bukan Ana yang lapor, orang lain yang lapor. Orang lain nggak terima Ana dihina, maka orang itu cinta kepada anak, dia melaporkan, dia nggak terima gurunya dihina. Tapi kalau anak pribadi, anak nggak ada masalah. Jadi saya mohon kepada majelis hakim, tolong bebaskan anak ini. Kalau tidak, minimal ringankan hukumannya. Begitu biasa permainannya. Supaya kesannya, Masya Allah. Jadi secara nggak langsung yang lapor adminnya. Si paling admin, padahal dia sendiri yang nulis. Ke Bang TIJ salah main kan? Ana tunggu antum jadi pencuci sempak lagi, Bung. Itu zaman bahela ya. Jadi kalau mau jelasnya, banyak video-video yang dia upload melalui live streaming dia. Si Bung Lubis 212 ini banyak membuat video live streaming membongkar semua keburukan-keburukan dari HBS, Habib Bahar bin Smith. Kalau dulu dia sangat mencintai HBS ini, hingga tadi disinggung oleh orang yang komen, kalau dulu antum kan jadi tukang cuci sempaknya. Itu dulu zaman jahiliyah. Aduh, Masya Allah. Jadi banyak dia ungkap, terutama tentang donasi-donasi pendanaan. Narasinya tujuan untuk pembangunan pondok pesantren, tapi tidak sampai pada tujuannya, karena dibuat kepentingan HBS secara pribadi dan juga kelompok-kelompoknya. Bung Lubis ini adalah orang terdekat HBS, dan entah kenapa, apa motifnya sekarang kok berbalik dari asalnya cinta terhadap HBS sekarang menjadi rival. Dan tidak hanya itu, Bung Lubis ini membongkar semua keburukan Habib Bahar Smith. Ini kenapa ya? Kalau saya mau percaya terhadap apa yang dinarasikan oleh Bung Lubis ini, ya percaya. Percaya ya mungkin 70% saya percaya terhadap Bung Lubis ini. Apa yang di statementkan, apa yang diungkapkan dari semua video-videonya tentang HBS ini, saya percaya hampir 70% lah saya percaya terhadap Bung Lubis ini. Kenapa? Karena dia tidak hanya orang yang kenal, tetapi dia sebagai pengikut setianya HBS dulu. Ya kalau memang mau jelasnya, silakan tonton sendiri di channel ini, Bung Lubis 212, dan mungkin Sakera 212 ini ya, mungkin ada kemiripan di akhir channelnya. Ada baiknya Anda tonton semua video-video dari Bung Lubis 212 ini. Ayo, gimana kamu? Coba kamu komen tentang Bung Lubis 212. Ayo sekarang coba Anda counter ini Bung Lubis ini. Kan biasanya ente selalu mengcounter orang-orang yang menyerang HBS dan HRS kan. Sekarang saatnya Anda counter ataupun lawan itu Bung Lubis 212. Itu asalnya dari kalian itu. Oke, mungkin itu saja. Kita akan update terus tentang Bung Lubis ini. Kenapa? Karena biar
kita itu cerdas, tidak hanya melihat seseorang itu dari postur dan gayanya, tetapi kalau sudah mengaku level ulama, mengaku level orang yang diikuti banyak orang, maka harus paham betul siapa orang yang kita jadi panutan itu, agar omongan Anda itu tidak rasis terhadap tokoh-tokoh yang lain, para habib, para habaib yang lain. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.